Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulin Nuha Al-Fatin. Kali ini kita akan membahas materi tentang laporan keuangan di dalam perusahaan. Oke, langsung saja. Untuk pengertiannya, laporan keuangan itu merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial atau keuangan suatu entitas pada suatu periode tertentu. Kemudian, macam-macam laporan keuangan di dalam akuntansi itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis yang berisi tentang penghasilan, biaya, laba atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, kemudian di dalam laporan laba rugi itu terdapat bagian-bagian pokok yang biasanya terdiri di dalam laporan laba rugi. Bagian-bagian ini memang bukan standarnya, akan tetapi pada umumnya suatu laporan laba rugi itu akan berisi 4 bagian ini, kawan-kawan. Yang pertama adalah berisi tentang penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Misalnya perusahaan itu penjualan jasa, mungkin rental mobil. Nah, untuk bagian pertama berarti berisi tentang penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan. Karena usahanya adalah rental mobil, maka penghasilannya adalah penghasilan jasa rental mobil. Kemudian yang kedua adalah berisi tentang biaya operasional perusahaan yang terdiri atas biaya-biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Nah, maksudnya yang kedua ini berisi tentang beban-beban atau biaya-biaya yang terjadi selama satu periode tersebut. Biaya tersebut juga merupakan biaya atas usaha pokoknya perusahaan. Kemudian yang ketiga berisi tentang hasil yang diperoleh dari luar usaha pokok perusahaan. Contohnya tadi, kita mempunyai usaha sewa rental mobil. Selain kita mendapatkan penghasilan dari sewa rental mobil, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari usaha-usaha yang lain, walaupun itu bukan usaha pokoknya kita. Misalnya, kita menyewakan kantor yang tidak terpakai, kemudian kita mendapatkan penghasilan dari bunga. Nah, itu juga dicatat di dalam laporan laba rugi, akan tetapi barisnya itu beda. Baris yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berisi tentang laba atau rugi di dalam periode tersebut. Jadi bagian yang keempat atau yang terakhir di dalam laporan laba rugi itu adalah berisi tentang tentang ringkasannya. Perusahaan itu memperoleh laba atau memperoleh rugi selama satu periode tersebut. Nah, berikut adalah contoh format laporan laba rugi di dalam perusahaan jasa. Sebelumnya sudah saya jelaskan ada 4 bagian. Yang pertama adalah penghasilan dari usaha pokok perusahaan. Nah, kalau di sini, di contoh ini ada pendapatan, yaitu pendapatan penjualan bersih dan pendapatan sewa. Ini merupakan usaha pokok perusahaan. Nanti akan diperoleh total pendapatannya. Total pendapatannya ada berapa? Kemudian bagian yang kedua adalah beban-beban. Ada beban harga pokok penjualan, kemudian beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban bunga, dan beban-beban yang lain. Kemudian nanti akan kita total. Kemudian selisih antara pendapatan dengan beban itu akan menghasilkan yang namanya laba atau rugi. Dikatakan laba jika perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar daripada beban. Jadi nominal pendapatannya itu lebih besar daripada nominal bebannya. Maka perusahaan dikatakan laba. Kemudian sebaliknya dikatakan rugi jika nominal beban
lebih besar daripada nominal pendapatan, atau nominal pendapatan kurang dari nominal beban, sehingga perusahaan dikatakan mengalami kerugian. Kemudian, laporan keuangan kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi tentang ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Jadi, laporan ini menunjukkan perubahan modalnya pemilik perusahaan di dalam satu periode. Ataukah modalnya itu naik, apakah turun? Nah, ini disajikan di dalam laporan perubahan modal. Modal atau ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi atau setoran modal dan laba bersih. Sebaliknya, modal pemilik akan berkurang dengan adanya prive atau pengambilan pribadi dan rugi bersih. Jadi, di dalam akuntansi itu, modal pemilik itu bisa bertambah atau berkurang. Nah, modal jika bertambah itu bisa diperoleh atas adanya investasi atau setoran modal dan laba bersih. Akan tetapi, laba itu akan berkurang jika perusahaan itu mengalami kerugian dan adanya prive atau pengambilan pribadi dari pemilik. Nah, kemudian untuk menghitung modal akhir di dalam suatu perusahaan itu terdapat dua rumus. Sebetulnya rumusnya sama, akan tetapi agar kita mudah dalam memahami, akan kita berikan di dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika perusahaan mengalami laba atau untung. Jadi jika laporan laba ruginya itu menunjukkan perusahaan tersebut memperoleh laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba. Karena perusahaan memperoleh laba, maka rumusnya adalah menambah laba. Kemudian dikurangi prive. Jika dalam satu periode tersebut terdapat pengambilan pribadi dari owner atau pemilik, maka dikurangi privenya. Jika tidak ada, maka ditulis 0. Kemudian, kondisi yang kedua adalah jika perusahaan mengalami kerugian, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi. Karena perusahaan memperoleh rugi, maka modal awalnya itu berkurang karena kerugian tersebut. Kemudian dikurangi lagi dengan prive. Akan tetapi jika tidak terdapat pengambilan pribadi, maka tidak perlu dikurangi. Berarti 0. Kemudian untuk format laporan perubahan modal di dalam perusahaan jasa adalah seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah modal awal. Modal awalnya berapa? Modal awal ini berarti modal akhir di periode sebelumnya. Misal ini adalah periode tahun 2018. Maka yang tercantum modal awal di sini adalah modal akhir tahun 2017. Kemudian baris yang kedua itu ada keterangan laba atau rugi. Jika laba, maka di sini tandanya positif karena akan menambah modal. Akan tetapi jika rugi, maka di sini tandanya adalah negatif atau mengurangi modal. Kemudian nanti ada keterangan kenaikan atau penurunan modal. Jika perusahaan memperoleh kondisi laba, maka di sini keterangannya adalah kenaikan modal. Nominalnya berapa? Modal awal ditambah dengan labanya. Akan tetapi, jika perusahaan memperoleh kondisi rugi, maka keterangannya adalah penurunan modal karena modalnya turun. Kemudian, nominalnya diperoleh dari modal awal dikurangi dengan ruginya berapa. Kemudian, baris selanjutnya itu adalah prive atau pengambilan pribadi. Sifatnya negatif juga, mengurangi. Jika terdapat pengambilan pribadi, maka di sini ditulis berkurang berapa atau mengambilnya itu berapa. Akan tetapi, jika tidak terdapat, maka ditulis saja 0. Kemudian, modal akhir adalah penjumlahan antara kenaikan atau penurunan modal tersebut dengan privenya. Maka akan diperoleh modal akhir.
Kemudian, laporan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga sebagai neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan sistematis yang berisi tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan dari laporan neraca ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, neraca itu terdiri atas 3 bagian utama, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Kemudian, untuk formatnya adalah seperti ini. Sehingga antara kolom aktiva dan pasiva di dalam neraca itu harus balance, harus seimbang. Nominal ini dengan nominal ini itu harus seimbang, teman-teman. Nah, di sini terdapat kelompok aktiva di sebelah kiri dan kelompok pasiva. Pasiva itu terdiri atas hutang dan modal atau ekuitas. Kemudian masing-masing kelompok itu memiliki banyak akun-akun tersendiri, memiliki banyak rekening-rekening tersendiri. Jumlahnya tidak terbatas. Nah, ini saya berikan contohnya saja. Ada kas, ada bank, piutang, persediaan, kemudian tanah, bangunan, hutang wesel, hutang dagang, modal, laba ditahan, dan sebagainya. Kemudian untuk yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas. Mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan dalam satu periode. Nah, laporan arus kas ini menunjukkan besarnya kenaikan atau penurunan kas di dalam perusahaan tersebut dari semua aktivitas yang terjadi. Nah, di dalam laporan arus kas ini terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk pembahasan metode ini akan saya bahas di video berikutnya. Nah, untuk kali ini saya berikan salah satu format, contoh format laporan arus kas di dalam perusahaan. Nah, jadi laporan arus kas perusahaan itu mempunyai 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nanti akan kelihatan selama periode tersebut kas perusahaan itu bertambah atau berkurang. Nah, di situ juga akan kelihatan pada awal periode kas atau setara kasnya itu jumlahnya berapa. Kemudian pada akhir periode kas dan setara kasnya itu jumlahnya berapa. Itu nanti akan kelihatan naik atau turun. Kemudian, untuk laporan keuangan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini memang bukan laporan keuangan utama yang diperlukan perusahaan. Akan tetapi, bagian ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini berisi tentang kebijakan-kebijakan perusahaan, kemudian metode-metode akuntansi yang dipakai perusahaan, entah itu metode penyusutan, metode arus kas yang dipakai, metode kas kecil, dan sebagainya. Itu dicatat di dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk materi tentang laporan keuangan ini ternyata cukup sampai di sini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga lewat Instagram saya di @alfatin98. Oke, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.